Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di VTech Channel. Di video kali ini, saya akan jelaskan bagaimana cara menginstal macOS Ventura di Proxmox. Di video sebelumnya, saya sudah jelaskan bagaimana cara membuat macOS installer menggunakan Mac dan juga Ubuntu Linux. Pastikan kalian sudah menonton video tersebut. Link akan saya taruh di video deskripsi. Ketika kita menginstal macOS ataupun operating system lain di Proxmox, maka artinya kita menginstal operating system tersebut sebagai virtual machine. Namun, jangan khawatir, dengan Proxmox kita dapat menggunakan fitur yang namanya GPU Pass-Through, di mana fitur ini dapat kita gunakan untuk meningkatkan performa grafis dari virtual machine kita. Di akhir video ini, saya akan tunjukkan ke teman-teman bagaimana mengaktifkan fitur GPU Pass-Through di Hackintosh kita. Nantinya, Hackintosh tersebut dapat memiliki performa grafis yang mendekati atau bahkan setara dengan performa apabila Hackintosh tersebut diinstal secara langsung ke PC. Selengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Setelah kita membuat atau mendownload macOS installer, langkah selanjutnya adalah membuat sebuah virtual machine baru untuk macOS Ventura kita. Sebelumnya, kita juga harus mendownload OpenCore ISO yang akan kita gunakan di virtual machine tersebut. Silahkan kunjungi website GitHub, link saya taruh di video deskripsi. Kemudian download OpenCore versi 19 iso.gz ini, kemudian ekstrak dan upload ke Proxmox kalian. Selanjutnya kita akan mulai membuat sebuah virtual machine baru untuk macOS. Klik Create VM, kemudian beri nama untuk virtual machine kita, misalnya macOS Ventura. Klik Next, kemudian kita pilih ISO Ventura yang sudah kita buat sebelumnya. Di bagian Guest OS kita pilih Other, kemudian kita klik Next. Di bagian Graphic Card silahkan ganti ke VMware Compatible, kemudian Machine Key 35, BIOS pastikan UEFI, dan pilih FI storage-nya. Terserah teman-teman mau taruh di storage yang mana. Kemudian format RAW, dan pastikan kalian menonaktifkan pilihan pre-enroll keys. Kemudian klik Next. Selanjutnya kita akan membuat sebuah hard disk baru untuk macOS kita. Untuk bus atau device kita pilih VirtIO block. Storage silahkan dipilih storage kalian. Kemudian untuk size pastikan lebih dari 64 GB. Akan saya kasih 100. Kemudian format RAW. Di bagian case pilih write back unsafe dan aktifkan menu atau pilihan discard. Klik Next. Selanjutnya kita perlu mengalokasikan CPU. Untuk core saya kasih 4. Untuk type kita pilih Haswell. Klik Next. Kemudian untuk memori nonaktifkan ballooning device. Kemudian tentukan jumlah memori yang akan kita gunakan di macOS Ventura kita. Dalam contoh ini saya pakai 8 GB. Kemudian klik Next. Untuk network silahkan pilih model VirtIO. Next dan finish. Jangan di start terlebih dahulu karena kita masih perlu menambahkan beberapa hardware ke macOS Ventura kita. Klik macOS Ventura. Dalam contoh ini ID virtual machine saya adalah 110 ya. Kemudian masuk ke hardware, klik add CD DVD drive, kemudian pilih
OpenCore yang tadi sudah kita download. C19, klik add. Oke, sampai di sini selanjutnya kita akan melakukan beberapa editing di virtual machine config. Silahkan teman-teman connect atau login ke Proxmox kalian. Selanjutnya masuk ke folder etc pve QEMU server. Oke, kita cek. Oke, karena ID macOS saya adalah 110, maka kita perlu mengedit config 110. Oke, kita akan gunakan nano 110.conf. Oke, di sini ada beberapa tambahan setting atau konfigurasi. Nanti semua kode ini akan saya kasih di video deskripsi. Kita perlu menambahkan ini argumen ini, kita copy saja, kemudian kita paste di atas. Selanjutnya cari ID 0 dan ID 2 di bagian media sama dengan CD-ROM, kita ganti menjadi case sama dengan unsafe. Yang ini juga case sama dengan unsafe. Oke, kalau sudah kita close, Ctrl X ya, kemudian save yes, enter. Oke, selanjutnya kita perlu menjalankan perintah ini. Kemudian terakhir ini. Oke, sekali lagi semua komen atau perintah-perintah ini akan saya sertakan di video deskripsi. Oke, sekarang setelah kita selesai mengedit config file dari virtual machine kita, sebelum kita start, pastikan di bagian option, kemudian double klik boot order, pastikan yang IDE 0 yaitu OpenCore ISO kita berada di nomor 1 ya. Oke, kemudian kita bisa start virtual machine kita. Kemudian kita klik konsol untuk melihat display dari macOS Ventura kita. Oke, seperti ini teman-teman tampilan dari boot menu macOS Ventura kita. Akan modifikasi sedikit. Oke, kemudian kita pilih install macOS Ventura, kemudian klik enter atau tekan enter dan tunggu sampai proses booting selesai. Oke, selanjutnya sebelum kita install, kita harus melakukan format terlebih dahulu ke harddisk yang kita gunakan. Pilih disk utility, kemudian continue. Kemudian di bagian view, klik show all device. Kemudian pilih Apple Inc. Virt.io block device. Ini adalah harddisk kita, dimana ukurannya yang tadi saya gunakan adalah 100 GB. Kemudian klik erase. Kemudian beri nama untuk harddisk kita, misalnya macOS Ventura HD. Untuk format APFS, scheme-nya GUID partition map. Kemudian klik erase.
Oke, setelah proses format selesai, kita tutup disk utility dan balik lagi ke menu utama macOS installer. Kemudian pilih install macOS Ventura. Kita klik continue. Oke, kita klik continue lagi. Klik agree. Kemudian pilih macOS Ventura HD, yaitu harddisk yang barusan kita format. Kemudian klik continue. Dan tunggu sampai proses instalasi ini selesai. Untuk catatan, pada saat proses install ini, virtual mesin kita akan restart beberapa kali, mungkin kurang lebih 3-4 kali, dan memakan waktu total kurang lebih 30 menit sampai 40 menit. Oke, kita tunggu saja. Oke, setelah restart, teman-teman akan melihat menu seperti ini. Untuk melanjutkan proses instalasi, silahkan pilih macOS installer. Jangan pakai yang install macOS Ventura lagi, tapi kita akan menggunakan macOS installer. Tekan enter dan proses instalasi akan dilanjutkan, tetapi masih akan restart beberapa kali lagi. Oke, sekarang silahkan teman-teman lanjut ke proses instalasi macOS Ventura. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman catat di sini. Untuk Apple ID, saya sarankan jangan menggunakan Apple ID pada saat proses instalasi ini. Kita akan menggunakan Apple ID nanti setelah proses instalasi macOS selesai. Ya, proses instalasi macOS Ventura sudah selesai. Namun kita akan lanjut ke post installation atau setting pasca instalasi. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengcopy folder EVI ke dalam macOS kita. Kita akan menggunakan sebuah tool yaitu Clover Configurator. Sebenarnya ada cara lain, namun menurut saya cara ini yang paling mudah. Jadi silahkan pertama download terlebih dahulu Clover Configurator. Oke, sekarang kita jalankan Clover Configurator, kemudian klik Mount EFI, kemudian cari yang ini, EVI 0 ini, yang di QEMU Hard Disk Media, klik Mount Partition, kemudian masukkan password, kemudian Open Partition. Nah, folder EVI inilah yang akan kita copy. Kita klik kanan copy. Kemudian di bagian ini yang Apple Inc. Virt.io Block Media, ini adalah hard disk macOS Ventura kita. Kita juga akan mount. Kemudian open. Di sini masih kosong ya. Jadi kita copy dari Open Core ISO ini ke dalam hard disk kita. Kita klik paste. Oke, selesai. Oke, sekarang
Selanjutnya kita akan melakukan patching atau membuat serial number baru untuk macOS kita agar nanti bisa digunakan Apple ID kita di macOS atau Hackintosh ini. Kita akan menggunakan script atau software Gen SM BIOS. Silakan teman-teman cari Gen SM BIOS. Oke, ini. Kemudian kita download zip. Oke, ini adalah folder Gen SM BIOS master. Kita jalankan Gen SM BIOS.command. Klik kanan dan open. Oke, di sini ada pertanyaan untuk menginstal Python 3. Kita jawab aja yes. Tunggu sampai proses instalasi Python selesai. Ya, ini adalah menu Gen SM BIOS. Kita pertama akan menginstal atau update Mac Serial. Kita tulis 1, kemudian tekan enter. Enter lagi untuk balik ke menu utama. Kemudian kita pilih kedua, select config.plist. Oke, please drag and drop the target plist. Nah, di sini folder FV yang sudah kita copy tadi, kita buka, masuk ke folder OC. Di sini ada config.plist. Kita drag aja ke sini. Kemudian kita tekan enter. Oke, selanjutnya generate SM BIOS. Kita pilih 3. Enter. Oke, di sini kita harus menuliskan SM BIOS yang akan kita gunakan. Saya akan menggunakan iMac Pro 1,1 ya. iMac Pro 1,1. Enter. Oke, sekarang 4. Udah. Sekarang 5. Oke, selesai. Kita lagi selesai. Oke, jadi ini tadi teman-teman, kita sudah mengcopy folder FV ke macOS kita, dan kita juga bisa maksud saya kita sudah membuat SM BIOS baru, sehingga kita sudah bisa menggunakan Apple ID di Hackintosh kita. Sekarang kita restart dulu. Mungkin shutdown aja. Oke teman-teman, setelah kita copy folder FV dan membuat SM BIOS baru, sekarang kita akan menghapus atau remove ini ya, OpenCore ISO dan juga installer macOS karena udah tidak diperlukan lagi. Silakan teman-teman masuk ke menu hardware, kemudian klik hard disk IDE 0, kemudian kita pilih detach, kemudian yang kedua juga IDE 2 juga di detach karena kita sudah tidak perlu lagi. Oke, sekarang kita akan start virtual machine kita. Ya, jadi setelah kita remove OpenCore, kita sudah masih bisa booting dengan FV yang sudah kita copy tadi. Oke teman-teman,
tadi ketika kita booting kita masih harus memencet tombol enter untuk memilih boot device kita. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kita perlu melakukan editing di file config.plist. Kita akan menggunakan sebuah software yaitu plist editor ya. Jadi fungsi dari plist editor ini kita dapat melakukan editing di file config.plist. Oke, kita akan menggunakan proper tree. Silakan teman-teman cari proper tree plist editor. Oke, ini ya. Kita download proper tree. Kita jalankan propertree.command, open. Oke, selanjutnya karena kita akan mengedit config.plist, kita perlu mounting terlebih dahulu fv folder kita. Jadi jalankan lagi Clover bootloader. Kemudian klik mount EFI dan di sini kita klik mount partition. Kemudian open partition. Oke, selanjutnya kita open ke folder fv, kemudian oc config.plist. Kita akan cari di bagian nvram. Di bagian miss, kemudian boot, di bagian timeout silahkan teman-teman ganti misalnya 5, artinya setelah 5 detik akan otomatis boot ke macOS. Jadi kita tidak perlu menekan tombol enter lagi. Dan kita save, kita tutup, dan kita akan coba restart. Oke, kita tunggu 5 detik apakah dia akan otomatis boot. Saya tidak menekan tombol enter dan ya, setelah 5 detik akan otomatis booting ke macOS. Jadi itu trik untuk melakukan atau booting otomatis ke macOS kita. Oke teman-teman, terakhir kita akan mengaktifkan fitur GPU pass-through di macOS Ventura kita. Sebelumnya kalian harus melakukan setting GPU pass-through di Proxmox kalian. Silahkan kunjungi video saya sebelumnya. Di sana saya sudah jelaskan bagaimana cara mengaktifkan fitur GPU pass-through di Proxmox. Nah, sekarang kita hanya akan menambahkan atau mengaktifkan GPU pass-through di virtual machine macOS Ventura kita. Oke, caranya masuk ke menu hardware, kemudian klik add dan klik PCI device. Selanjutnya pilih VGA card atau graphic card kalian dari daftar device ini. Di sini saya memiliki
Radeon RX 580. Kita klik, kemudian aktifkan all function, primary GPU, dan PCI Express. Kalau sudah, tekan add. Kemudian di bagian display, silahkan teman-teman ganti ke none, dan tekan OK. Selanjutnya pilihan saja, karena saya memiliki satu buah keyboard dan mouse. Saya juga ingin menggunakan keyboard dan mouse tersebut di macOS Ventura ini. Maka saya akan juga menambahkan PCI device, tapi yang kita pilih di sini adalah ini, USB chipset family. Kalau kita aktifkan fitur ini atau kita aktifkan device USB chipset ini, nanti semua USB yang ada di semua USB port yang ada di Proxmox kita akan bisa digunakan di macOS Ventura. Oke, caranya kita aktifkan all function dan PCI Express. Untuk primary GPU-nya tidak usah, karena ini bukan GPU, ini adalah USB. Oke, klik add, kemudian kita start. Oke, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman dari video saya sebelumnya. Ketika kita sudah mengaktifkan GPU pass-through, kita sudah tidak lagi bisa menggunakan menu konsol ini, karena kalau ini kita klik, maka akan keluar error seperti ini. Nah, sekarang kita bisa melihat display dari macOS Ventura kita di layar monitor yang terhubung secara langsung ke graphic card kita. Ya teman-teman, ini adalah macOS Ventura saya rekam dari layar monitor yang terhubung langsung ke graphic card saya. Dengan fitur GPU pass-through, performa dari macOS virtual machine kita menjadi sangat responsif, sama seperti apabila kita menginstal ke PC secara langsung. Jadi kalau kalian menginstal macOS di Proxmox, maka pastikan kalian mengaktifkan fitur GPU pass-through ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum.